mainan kali ini dari namanya SMP dan model kit, kita sedikit beralih dulu ke action figure. Dan ini adalah Maximum Series Hulk dari Marvel Legends. Dan ini figurnya gede banget dan kelihatannya banyak aksesoris ya di sini. Ini saya dapat dari saya pre-order di bigbadtoystore.com. Jadi kalau kalian juga mau cari figur dari terutama yang Marvel Legends ya, kalau Big Bad Toy Store itu dia dari US. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya shippingnya berapa ya kalau dari US ke Indonesia. Kalau saya dari US ke Taiwan tempat saya, kira-kira shippingnya itu bisa antara 20 sampai 30 USD ya. Jadi saya biasanya tuh kalau shipping dari sana langsung digabung sama beberapa mainan lain, jadi biar nggak terlalu beban ongkosnya terlalu besar gitu. Tapi kita buka dulu aja kali ya, kita unboxing. Nah, saya ambil dulu ini. Oke, saya buka dulu. Ini agak susah bukanya, bentar ya. Oke, bisa dibuka. Oke, ini dia. Ya. Wow. Seperti ini. Coba kita. Ya, ini khas Marvel Legends banget ya. Tidak bisa langsung diambil, jadi harus karena dia proporsi si tangannya dengan plastiknya itu nempel banget, jadi harus dibuka satu-satu dulu. Oke, saya udah dapat si hooknya dan gede banget, dan wah, ini kayaknya sih cocok banget ya kalau misalnya saya pajang sama Avengers. Kebetulan saya punya yang teman-temannya ya, Captain America, Iron Man, Thor, yang Mafex. Ini kayaknya cocok banget, walaupun ini kayaknya secara proporsi gede banget di badannya ya. Kita lihat di situ posisi seberapa gede sih, coba. Oke, nice, look at that, it's really huge. Oke. Oke, kita mungkin sambil lihat si ini ya, sebelum aksesoris kita lihat si joy-nya dulu ya. Ini katanya sih kalau yang Maximum Series itu emang benar-benar scope yang baru, terutama si join-joinnya. Coba kita lihat di sini. Tapi kayaknya hampir sama sih kalau misalnya teman-teman koleksi Marvel Legends. Saya ada beberapa Marvel Legends cuman yang nggak terlalu banyak sih. Sebenarnya saya nggak terlalu suka itu adalah beberapa scope yang terlalu terlalu banyak template yang akhirnya nggak bikin unik gitu dari si masing-masing karakternya. Mungkin itu karena ongkos produksi dan lain-lain. Tapi ini kalau lihat ya, si join-join ini sih asik juga sih. Ini ada swivel begini. Ini juga join di di antara pahanya juga bagus juga. Dia jadi aman banget ya, nggak takut langsung lepas gitu. Biasanya kalau beberapa figur tuh diputer gitu terus lepas, ya nggak rusak sih, cuman jadi nggak enak aja mainnya kan. Terus di sini dia double join ya, jadi bisa. Tapi saya nggak berani sampai terlalu lebar karena ini juga si betisnya gede banget, jadi nggak bisa sampai habis. Jadi mungkin ya cukup segini juga oke sih. Ini saya nggak tahu nih, ini dia dapat itu nggak ya, aksesorisnya nggak terlalu ya, seperti halnya Marvel Legends lainnya nggak ada standnya ya, jadi saya mesti cari stand yang lain. Tapi karena ini gede banget, saya nggak tahu nih pak standnya harus pakai apa ya. Yang stand Bandai kayak nggak bisa, kayaknya terlalu kecil. Ini tangannya bisa putar begitu begini, oke sih. Kalau kepala bisa sampai ke belakang itu juga oke lah. Secara join ini oke banget ya, artikulasinya ya. Ini bisa seimbang nggak sih? Susah banget seimbangnya. Ini agak susah untuk berdiri. Oke, bisa akhirnya. Kayak gitu guys. Sekarang saya mau coba ke aksesoris ya sebentar. Oke, sekarang kita beralih ke aksesoris ya. Jadi ini figur normalnya, defaultnya, tangan terbuka, dua-duanya ada terbuka untuk megang sesuatu. Nah, ternyata dia bisa megang roket ataupun ini misil ya. Jadi dia ceritanya nangkepin si misil seperti itu, begitu ya. Set gitu, taruh di situ. Jadi promo artnya juga ada. Terus ada dua kepala ya, aksesoris kepala. Head sculpt-nya dia agak beda, yang ini beda ini juga ya, beda tata rambut juga ya, rambutnya beda stylenya. Kalau ini mungkin hampir sama, cuman dia lagi teriak ya, lagi mode rage ya. Terus kemudian selain itu ada tangan untuk pukulan ya, close fist seperti itu. Mungkin nggak jelas, nah seperti itu tuh ya. Terus sebenarnya ini tangan untuk telapak ya, telapak terbuka seperti itu. Tapi dia ada tambahan ini juga nih, efek. Jadi dia ini sebenarnya efek buat ini ya, sabetan gitu ya. Bisa begini gitu ya, terus digabung nanti dia bisa bikin apa sih ini jurusnya tuh, yang ngeluarin shockwave gitu, bam, terus kasih efek ini di tengah begini. Sebentar, nih susah tangan ini. Nanti mungkin saya kasih lihat di sesi foto-foto ya nanti di belakang. Ya kira-kira begini ya, terus tengahnya ada begitu, set, bam, gitu efek. Nah, keren ya. Itu lumayan sih aksesorisnya,
lumayan banyak, karena biasanya kalau Hulk itu aksesoris paling cuma tangan, efek sedikit gitu. Ini cukup banyak, kepalanya juga, terutama ini ya, ini menarik juga ya. Ini Hulk yang kayaknya ini dari yang era 80-an kali ya, saya lupa nih, saya nggak terlalu hafal juga Hulk, tapi kalau nggak salah ini dari era-era itu. Terus ya itu aja sih aksesorisnya. Jadi gimana menurut teman-teman dengan figur ini? Mungkin juga ada yang rencana membeli juga. Kalau saya sih untuk kategori Hulk ya, karena dari mulai publishernya apa namanya, mainan Mafex ataupun apa Mesco ada Hulk, cuman saya memilih untuk tidak terlalu masuk ke dalam Mesco lagi karena beberapa hal ya, kurang banyak yang kurang oke di Mesco ternyata. Tapi kalau untuk Hulk sendiri atau mungkin figur-figur besar lainnya, saya cukup melihat dari Marvel Legends. Saya kebetulan punya Marvel Legends Juggernaut Colossus yang saya nilai sih secara proporsi badan cukup bagus dan bisa saya pasang juga dengan Mafex yang lainnya, Mafex dari Marvel. Terutama kalau yang Mafex Marvel itu saya punya yang beberapa X-Men, Avengers gitu. Jadi cukup banyak yang bisa saya mainkan juga. Nah, terus untuk Hulk ini saya rasa sih ini cukup bagus ya. Dari mulai detail, terus kemudian si join, terutama join ya, artikulasinya ini oke banget sih kalau menurut saya. Emang Marvel Legends tuh ini ya, apa, mainan yang dibuka langsung main terus ya udah. Tapi kalau misalnya model Mafex itu memang untuk yang benar-benar collectible, karena kalau dipegang si plastik itu beda banget ya Marvel Legends sama Mafex. Ini tuh kayak kerasanya kalau teman-teman kenal di dunia polimer itu apa namanya, kerasa polimer yang dia cetakannya tuh biasa aja sama cetakannya yang emang ini bang delicate banget. Nah kalau ini sih sebenarnya rasanya biasa aja, cuman dia bisa bikin detailing yang kayak gini. Jadi ini juga ini menarik ya. Ini sedih. Ini agak ada ininya ya. Apa, ada ruang kosong di sini nih. Nah ini saya baru ngeh nih. Saya belum nyoba mencet tadi nih. Ternyata begini nih. Nggak tahu di figur Marvel Legends lain kayak gini nggak yang Hulk ya. Kalau saya punya yang Juggernaut dan yang Colossus sih nggak sampai begini. Ini kalau kosong banget ini. Tapi ya oke lah, nggak ada masalah karena dia juga nggak bikin cacat juga ya. Oke sih, ternyata ini bahannya agak beda ya, dia agak tipis ya, mungkin cara dia untuk dapetin volume yang besar ya. Oke, gitu aja kali ya untuk figur Marvel Legends Maximum Series Hulk. Oke guys, ini sedikit tambahan. Jadi tadi saya sempat ngomong-ngomong soal ini. Ternyata ini bukan cuma ruang kosong, tapi ini adalah tekstur otot yang membantu ketika Hulk bikin pose seperti ini ya. Jadi si apa namanya, si lengannya atau bicepnya itu udah dekat ke si badannya ini, dadanya ini, dadanya ini nggak ngalangin si lengannya untuk bisa apa namanya, berpose kayak gini ya, maksimum kesini ya. Makanya ini mungkin salah satu alasan kenapa disebut Maximum Series itu emang joinnya itu se-ekstrim ini. Jadi dia bisa bikin pose-pose ekstrim seperti ini dengan cara yang cukup kreatif ya. Dia bikin lapisan di sini nggak terlalu tebal, jadi cukup lapisan yang ada ruang udaranya ini supaya dia bisa bikin efek kayak gini nih ototnya. Gitu. Ini kan ini kan kayak gitu. Jadi ini cukup menarik sih idenya ya. Kayak gitu guys. Oke, lanjut foto lagi ya.